Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia. Anggota kelompok kami itu ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri dari Ramadan, yang kedua ada Egy Zulkifli, ketiga ada Ivi Zamzami, dan yang keempat ada Sukmo Widodo. Prinsip-prinsip Pancasila dan relevansinya dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Penerapan sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Pariwisata berbasis budaya dan agama, di mana kebijakan ekonomi harus menghormati nilai-nilai agama dan spiritual masyarakat Indonesia yang beragam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tegaknya keadilan sosial yang mencakup penghapusan diskriminasi ekonomi dan pemenuhan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, meningkatkan integrasi nasional dengan memprioritaskan pembangunan daerah yang merata dan memperkuat konektivitas ekonomi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seluruh masyarakat sebaiknya berpartisipasi dalam proses perundingan untuk membuat kebijakan ekonomi. Untuk yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan kesempatan dan kesejahteraan tanpa memandang status sosial atau lokasi geografis dan harus menjadi fokus pembangunan ekonomi. Analisis nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Program bantuan produktif bagi UMKM yang diluncurkan sebagai secara upaya untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 dengan memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha kecil. Program ini selaras dengan prinsip keadilan sosial karena mendorong pemerataan kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan pariwisata berbasis komunitas mendukung prinsip persatuan dan kerakyatan Indonesia. Pengembangan destinasi wisata di wilayah terpencil seperti Labuan Bajo dan Mandalika merupakan upaya untuk meningkatkan kekayaan budaya lokal dan mendorong masyarakat setempat untuk terlibat secara langsung dalam sektor pariwisata. Namun masih ada masalah untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal kemanusiaan yang adil dan berbudi luhur. Bisnis besar dan kecil masih memiliki perbedaan ekonomi, terutama dalam hal akses modal dan teknologi bagi masyarakat di wilayah terpencil. Evaluasi efektivitas penerapan Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Ada peningkatan lapangan kerja di sektor pariwisata dan lebih banyak UMKM yang mendapatkan bantuan, tetapi dampaknya tidak merata di seluruh Indonesia. Daerah tertentu seperti Bali seringkali menjadi pusat pembangunan, sementara wilayah lain memiliki potensi besar masih belum mendapatkan perhatian yang cukup. Ketidakmerataan infrastruktur dan ketersediaan teknologi menghalangi masyarakat di wilayah terpencil untuk berpartisipasi secara adil dalam ekonomi kreatif. Akibatnya, nilai-nilai keadilan sosial belum tercapai sepenuhnya meskipun telah diupayakan. Kemudian kita lanjut ke slide rekomendasi penerapan kebijakan yang mungkin bisa lebih baik jika diterapkan berdasarkan nilai prinsip Pancasila. Yang pertama yaitu peningkatan program pariwisata berbasis komunitas. Kenapa komunitas? Karena di daerah wisata baru, pemerintah harus memberikan pelatihan dan juga bantuan modal kepada masyarakat lokal guna mendukung persatuan Indonesia dan mendorong partisipasi komunitas lokal dalam pariwisata yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu dukungan teknologi untuk UMKM di daerah tertinggal. Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah tertinggal dan melatih pelaku usaha kecil dalam teknologi digital. Dengan mempersempit kesenjangan ekonomi, tindakan ini akan mendukung kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Yang ketiga yaitu ada pemerataan pembangunan infrastruktur. Sejalan dengan prinsip keadilan sosial, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil untuk meningkatkan konektivitas ekonomi antar wilayah. Kesimpulannya, meskipun belum secara merata, penerapan prinsip-prinsip
Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional telah menunjukkan hasil yang menguntungkan. Masyarakat di daerah terpencil menghadapi kesulitan terutama karena kesenjangan keuangan dan keterbatasan akses ke infrastruktur.